kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dunianya belum jadi, jangankan nabinya. Dunianya belum jadi, dia udah ada. Dari mana dia udah ada? Saya kan tanya tadi, ini kan nggak nyambung, ini nggak nyambung. Karena dia Allah. Tunjukkan lagi Pak Erben, Wahyu 1 ayat 17. Jangan dimatiin mikrofonku, jangan dimatiin. Dijawab. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya. Wahyu 1 ayat 8. Ayat 8. Oke, kita yang baca ya. ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, udah itu tuh Wahyu 1 ayat 8. Yesus kalian itu lahirnya di tahun berapa? Yesus kami ada sebelum segala abad. Lah, itu kan disalib. Yesus kalian kan disalib. Dalam keilahiannya dia telah Enggak, ada. Yesus kalian kan disalib. Oke. Bener kah? Oke, saya tanya. Oke. Ini kamu pakai logika kan? Betul ya? Enggak pakai logika. Saya tanya. Saya nggak pakai logika. Makanya saya tanya dengan teman-teman Kristen, tunjukin dengan saya satu ayat. Tadi kan udah banyak ayat. Tadi udah banyak ayat. Kenapa Yesus mengaku dia ada sebelum dunia ini ada? Karena dia adalah firman. Ingat ya, dia adalah perkataannya Allah. Jadi begitu Allah itu ada, kalimat perkataan Allah itu apa? Kalimat perkataan Allah itu apa? Firman. Iya, firman. Perkataan Allah itu siapa? Yesus. Sedangkan kalian anggap Yesus itu Tuhan. Oke, ya firman itu ya Tuhan lah. Kalaupun saya tanya, ini firman atau bukan? Firman Allah itu bukan firman Yesus, firman Nabi bukan. Itu firman Allah. Ya, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan dengarkan bersama diskusi yang sangat seru antara seorang Muslim dan juga para apologet yang sungguh sangat menarik karena bagi Kristen Yesus adalah Nabi terakhir, Alkitab adalah firman Tuhan yang terakhir diberikan kepada manusia. Tetapi Muslim ini mengatakan dan ngotot bahwa Al-Quranlah kitab penyempurna daripada Alkitab itu sendiri, karena dia merasa bahwa Alkitab, Injil, Taurat itu belum sempurna. Itulah sebabnya ingin disempurnakan pada abad ke-6 atau abad yang ke-7. Nah, seperti apa serunya dan ngototnya Bapak ini, mari kita lihat bersama-sama dan berkomentar supaya orang-orang ini menjadi pintar dan menerima kebenaran yang sudah tertulis dalam Injil. Ya, jadi bukunya baru ada abad 7, tetapi perkataan Allah sebelumnya ada kan? Saya tanya, saya siap ikut dengan kalian. Saya tanya, boleh saya Sherlock ikut dengan kalian kalau misalkan kalian bisa jawab. Gak usah, orang goblok kayak kau gak usah ikut kami. Ini pun narasimu tadi menjijikkan ya, menurut saya. Tuhan itu coba kamu baca. Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu baik. Bisa-bisanya kau bilang Tuhan menciptakan produk gagal. Sebelumnya teman-teman di sini Kristen apa ya? Kristen Katolik, Protestan, Ortodok atau Ethiopia? Ethiopia mau Kristen cuma satu. Apa? Kristen itu satu. Mana ada Kristen Ethiopia Kristen? Ya Kristen itu satu, orang Yesus Kristus satu kok. Kecuali kalau Yesusnya ada dua, ya Kristennya beda. Orang Kristen pengikut Yesus. Mana sih lu? Semuanya pengikut Kristus. Apa? Pertanyaanmu apa? Siap Pak Erben, siap. Ini ngeri nih pertanyaan nih Pak Erben. Oh iya, silakan Erben. Kitabnya ada berapa tuh yang Kristen? Satu kitabnya. Satu kitabnya. Iya. Kok bisa ada berapa macam kitab itu? Ada 4 macam ya? Ada 4 macam kitab. Iya.
ada 4 macam, ada yang 73 ayat, ada yang 66 surat, ada yang 78 surat, ada yang 81 surat. Ini saya tanya ini berapa surat? 114 surat. Al-Quran. Macam-macam, banyaknya. Dari pangkal dunia sampai ke ujung dunia nggak ada perubahan 114 surat. Saya tanya, ini kenapa ada surah sapi betina, surah lebah? Ini apa ini maksudnya? Ya. Ya, ini kenapa ada surah sapi betina, surah lebah, surah onta, surat apa lagi nih Pak Erben? Semut. Kenapa ini surat perempuan, surat jin? Kenapa ada surat-surat kayak gini? Katamu satu kitabmu? Satu, kitabku satu, Al-Quran. Al-Quran satu. Alkitab kami satu, udah dibilang Alkitab itu satu. Enggak, yang saya mau tanya dengan teman-teman ini, yang saya mau tanya gini. Ini Kristen itu kan, ada. Bentar. Berapa ini ada berapa kitab? Ada berapa ini? Berapa apa itu? Kitab apa itu? Ini nih. Ada berapa ini? Kau tengok. Al-Quran itu. Gigimu. Itu apa itu? Ini kau tengok ini ada berapa ini kitab kami nih, Alkitab. Satu. Enggak, saya tanya dulu dengan teman-teman, saya tanya dulu dengan teman-teman yang Kristen ini yang di sini. Pastiin dulu, kok kan nanya kitab kalian banyak. Ini ada berapa? Ini kau tengok pakai matamu. Kau jangan kayaknya pinter tapi goblok. Ini ada berapa? Coba jawab dulu. Ini ada berapa nih? Hah? Kalau cuma satu ya jangan kau bilang 4. Oto. Itu satu Alkitab, kan udah ditunjukkan satu Alkitab. Sekarang ya, saya tanya dengan teman-teman nih. Kristen sampean, Kristen apa? Ada Kristen Protestan. Kristen satu, udah dibilang tadi, mana ada Kristen dibagi-bagi. Kristusnya satu, ya Kristen satu. Kan udah dijawab. Oke, clear pertanyaan itu. Saya siap ikut dengan kalian kalau kalian bisa jawab sesuai dengan logika saya. Ya, logikamu kan nggak ada. Enggak. Akal saya baru mengenal Islam. Ya udah, kelas kami satu lulus sudah. SMA, saya baru mengenal Islam. Ya udah. Saya mengenal Islam baru lulus SMA. Ya pantasan. Ya kan. Benar pengakuan saya lulus SMA baru mengenal Islam. Saya cuman keturunan Islam. Oke. Saya tanya. Yesus itu teman-teman anggap sebagai Tuhan. Bukan dianggap, memang Yesus kenyataannya Tuhan. Memang Tuhan. Sekarang gini, mana duluan Nabi Tuhan yang diutus oleh Allah Bapa, Kisah Rasul 2 ayat 36. Oke. Udah. Apa pertanyaanmu? Sekarang tunjukkan dengan saya satu ayat dalam kitab kalian. Siap. Dia mengatakan Tuhan akulah Allah, sembahlah aku. Tunjukkan. Tunjukkan. Enggak ada. Tunjukkan. Enggak ada. Akulah Allah, sembahlah aku. Tunjukkan dengan kitab kalian. Enggak ada. Iya. Enggak ada kan? Iya, tidak ada. Nah, balik ke pertanyaan awal. Yesus itu Tuhan, dipercaya oleh Tuhan. Tuhan. Sekarang saya tanya, mana duluan Yesus dengan Nabi Adam, dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Hud, dengan Nabi Musa diciptakan? Nih, kasih ayatnya Pak Erben langsung, Pak Erben. Ya, sebelum Yohanes 17 ayat 24. Langsung gue jawab nih. Yohanes 17 ayat 24. Saya baca ya. Nih, lihat. Aku berkata kepadamu. Yohanes 12 ayat 17 ayat 24. Ini 17:24. Ini dengarin baik-baik. Oke. Iya, Bapa. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dunianya belum jadi, jangankan nabinya. Dunianya belum jadi, dia udah ada. Dari mana dia udah ada? Saya kan tanya tadi, ini kan nggak nyambung, Karena dia Allah. Tunjukkan lagi Pak Erben, Wahyu 1 ayat 17. Jangan dimatiin mikrofonku, jangan dimatiin. Dijawab.
Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya. Wahyu 1 ayat 8. Ayat 8. Oke, kita Yang baca ya. ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, udah itu tuh Wahyu 1 ayat 8. Yesus kalian itu lahirnya di tahun berapa? Yesus kami ada sebelum segala abad. Lah, itu kan disalib. Yesus kalian kan disalib. Dalam keilahiannya dia telah Enggak, ada. Yesus kalian kan disalib. Oke. Bener kan? Oke, saya tanya. Oke. Ini kamu pakai logika kan? Betul ya? Enggak pakai logika. Saya tanya. Saya nggak pakai logika. Makanya saya tanya dengan teman-teman Kristen, tunjukin dengan saya satu ayat. Tadi kan udah banyak ayat. Tadi udah banyak ayat. Kenapa Yesus mengaku dia ada sebelum dunia ini ada? Karena dia adalah firman. Ingat ya, dia adalah perkataannya Allah. Jadi begitu Allah itu ada, kalimat perkataan Allah itu apa? Kalimat perkataan Allah itu apa? Firman. Iya, firman. Perkataan Allah itu siapa? Yesus. Sedangkan kalian anggap Yesus itu Tuhan. Oke, ya firman itu ya Tuhan lah. Kalaupun saya tanya, ini firman atau bukan? Firman Allah itu bukan firman Yesus, bukan firman Nabi, bukan. Itu firman Allah. Oke, ini Quran kan, firman Allah. Ini baru ada abad 7 atau dari kapan? Iya, abad 7. Ya, jadi bukunya baru ada abad 7, tetapi perkataan Allah sebelumnya ada kan? Betul. Saya tanya, saya siap ikut dengan kalian. Saya tanya, boleh saya Sherlock ikut dengan kalian kalau misalkan kalian bisa jawab. Gak usah, orang goblok kayak kau gak usah ikut kami. Logikamu gak ada. Saya tanya, perkataan Allah baru ada abad 7 atau ada dari kapan? Dari sebelumnya Nabi Adam udah ada perkataan Allah. Dari perkataan Allah sebelumnya ini sudah ada dari Zabur, Injil, Taurat, Kabur semuanya ada. Ini abad keberapa? Itu Al-Quran abad ke-7. Loh, ini wahyu Allah bukan? Penyempurnaan itu dari kitab kalian, dari kitab Zabur, dari kitab Injil, Taurat itu penyempurnaan. Lari kau. Saya cuma tanya, ini firmannya Allah bukan? Ini firmannya Allah bukan? Firman Allah betul, itu firman Allah. Tapi Zabur, Injil, Taurat itu jangan ke Zabur. Kau nggak punya Zabur. Jangan ke Taurat, kau nggak punya Taurat. Ya, Taurat itu siapa? Yang nulis nggak tahu, nggak jelas. Lari ke sana. Tunjukin dengan saya di kitab. Makanya saya tanya. Tunjukin dengan saya. Dulu pertanyaan saya ini. Saya sama. Siap ikut dengan kalian. Oke. Kamu mengatakan perkataan Allah itu baru ada abad 7 atau sejak kapan? Saya tanya. Itu abad 7 penyempurnaan seluruh kitab sebelumnya. Saya nggak nanya kitabnya, ini firmannya yang saya tanya. Firmannya ini baru firman ada abad Allah, 7. Zabur, Injil, Taurat itu firman Allah semua. Itu penyempurnaan. Aduh, Islam, fokus. Saya kan cuma bawa ini Islam. Saya tanya, ini firman kan? Fokus sama firman. Saya. Firman Allah ini baru ada abad 7 atau dari kapan? Iya, abad 7. Al-Quran baru ada abad 7. Al-Quran itu baru ada abad ke-7. Saya nggak nanya Quran. Saya tanya firman. Saya tanya perkataan Allah. Firman itu sebelum Al-Quran itu ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Tapi itu Al-Quran penyempurna. Saya nggak nanya kitab. Apa kamu mau bilang firman adalah kitab? Enggak. Kita balik ke pertanyaan aku tadi. Ya, Saya nanya firman, saya nggak nanya kitab. Ingat ya, jangan ngalih pembicaraan dulu. Dengar, karena kita ngomongin firman. Jangan ngalih pembicaraan dulu. Dengar dulu. Ngomongin Kristus itu ngomongin firman, bukan ngomongin buku. Ya, dengar dulu. Saya ngomongin firman, saya nggak ngomongin buku. Saya nggak ngomongin kitab. Ngomongin Yesus itu ngomongin firman. Ngerti nggak kamu? Kamu kalau ngeyel mendingan turun aja. Tahu jalan turun? Turun aja, bro. Turun, bro. Kalau kamu nggak punya otak, nggak mau diskusi, turun. Kalau kamu nggak fokus, kamu turun aja. Silakan turun. Yang saya tanya firman, saya nggak nanya kitab. Saya nanya firman. Ngerti nggak? Kalau kamu nggak terima, turun. Silakan turun. Turun sendiri. Lanjut. Turun.
Turun saja. Saya bilang turun. Saya bilang turun. Lanjut. Saya kan tanya di awal tadi, saya kan tanya, tunjukin saya satu ayat yang dalam Alkitab kalian. Saya bilang turun, itu udah dijawab. Tunjukin satu ayat. Saya bilang turun. Silakan turun. Bisa turun? Tunjukin dengan saya satu ayat itu. Tadi saya sudah katakan Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Yohanes 17 ayat. Makanya saya minta tunjukin. Saya sudah sebutkan bahkan turun. Silakan ayatnya. Mana ayatnya? Silakan turun. Enggak, saya nggak mau diskusi dengan Anda, silakan turun. Nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab. Iya, anggap saya nggak bisa jawab. Iya. Nah, orang 100 di sini juga menilai. Kamu silakan turun. Anda menjijikkan. Turun. Silakan turun. Sampai ngeyel semua sih. Silakan turun. Saya nggak mau menurunkan Anda. Silakan turun. Anda seperti binatang soalnya. Keluar aja. Ya? Kalau di kick itu terhormat, tetapi kalau disuruh turun, diusir, itu memalukan. Itu standar. Ngerti ya? Dia turun sendiri ya. Jadi dia turun karena diusir. Manusia yang tidak bisa berdiskusi memang harus dihina. Itu penghinaan bagi orang yang diusir. Ngerti ya? Udah dikasih ayat. Saya ngomong firman, dia ngomong kitab. Norak. Ya. Menurut kalian kalau ada orang datang ke rumah kalian terus diusir, sono pergi. Gimana rasa kalian? Enak. Ya. Itu hal yang paling menjijikkan loh. Paling tragis kalau diusir keluar. Ya, kalau di-kick itu terhormat. Tetapi disuruh turun, disuruh pergi, itu sakit. Kalau orang yang punya kehormatan. Ya, diusir itu sakit. Ngerti ya? Itu. Apalagi dilemparin BOOM. 2. Itu ya. Saya nggak mau berdiskusi dengan orang yang tidak menanggap apapun. Mau kamu bilang saya nggak bisa jawab apa nggak bisa jawab ya, 600 orang di sini tuh melihat jawaban kita. Ya Pak Erwin, kita udah ada ngejawab. Kalau kamu tidak terima ya itu urusanmu. Ngapain saya jadi berdosa karena kamu? Keluar aja kau dari sini, nggak penting kau. Ya, sangat menyedihkan kalau diusir. Itu, ya, paham ya? Di-kick itu lebih terhormat, udah saya bilang. Tapi diusir itu menjijikkan. Tidak ada hormat, tidak ada harga. Gitu ya. Halo Jo. Halo Kak. Ya, Islam Kristen bro. Ya. Kristen. Ya, mau bertanya apa silakan. Jadi gini Kak, aku tuh bingung soal mekanisme penciptaan gitu Kak. Jadi kan gini Kak, kan yang aku tahu Tuhan kan sudah tahu nih Kak, kan kita akan jatuh dalam dosa kan dari awal permulaan nih Kak. Nah terus yang aku bingung itu, kalau Tuhan sudah tahu kita, ibaratnya kalau Tuhan sudah tahu Adam dan Hawa ini akan gagal menjalankan perintah Allah nih, kalau aku ibaratnya tuh kayak produk gagal gitu Kak. Nah yang aku tanyain itu, kenapa Allah Bapa itu masih mau membuat kita gitu, masih mau menciptakan Adam dan Hawa? Justru kan gara-gara dia membuat produk gagal ini, dia jadi sulit sendiri gitu Kak, harus saya tanya, yang berdosa, nggak usah kejauhan. Kalau kamu mengatakan Adam dan Hawa produk gagal, saya tanya, yang berdosa Tuhan atau Adam? Adam. Yang salah Tuhan atau Adam? Yang salah itu Adam Kak. Cuma kan kenapa kamu bilang tunggu. Ini pun narasimu tadi menjijikkan ya menurut saya. Tuhan itu, coba kamu baca. Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu baik. Bisa-bisanya kau bilang Tuhan menciptakan produk gagal. Sopan ya. Gak tahu diri ya. Kalau nggak ada Adam dan Hawa, nggak ada muncung kau itu yang nggak sopan itu. Hormati Tuhanmu.
Kalau Tuhan itu tahu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, makanya dia sudah mempersiapkan semuanya. Makanya diciptakan dulu makanannya Adam dan Hawa. Ya, kalau Tuhan itu tidak mengasihi, apakah Tuhan akan membiarkan kalian itu tidak diselamatkan oleh Kristus? Ya, kamu itu produk gagal. Jangan katakan Adam dan Hawa itu produk gagal. Jangan seperti itu ya. Baca dong Alkitabnya dengan benar, dengan hikmat, dengan kasih. Allah ini mengasihi kita. Walaupun Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lihat kasihnya Tuhan yang begitu besar. Dia tetap menyelamatkan Adam dan Hawa, kan? Makanya ada ikon Adam dan Hawa ditarik dari kuburan, dari antara dunia orang mati. Di dalam Mazmur dikatakan, dia mengangkat manusia itu dari dunia orang mati. Jadi jangan kamu mengatakan Adam dan Hawa ini produk gagal. Kau lebih apa lagi kau? Produk rusak kau. Produk cocok dibuang ke tong sampah gitu. Adam dan Hawa itu cuma melakukan pelanggaran itu. Makan dan buah. Dosamu kayaknya lebih banyak dari Adam dan Hawa. Nah, kita menghormati nenek moyang kita. Kita menghormati Adam dan Hawa. Ingat ya, keadilan Allah berjalan beriringan dengan kasihnya Allah. Itu ya, masuk Islam aja bro. Tuh disuruh pakai masuk Islam. Kalau kamu tidak mengerti mekanisme penciptaan, ya, Allah itu menciptakan manusia itu karena kasih. Sekalipun Adam dan Hawa dalam pengujiannya dia gagal, Allah itu tetap mengasihi Adam dan Hawa. Sehingga apa? Coba. Hari itu juga Adam dan Hawa yang harusnya mati. Tetapi apa? Allah menyiapkan kurban untuk Adam dan Hawa. Dipakaikannya baju dari kulit domba sehingga ada darah yang tertumpah. Itulah kurban pertama yang dilakukan Allah. Makanya ada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini. Manusia ini dari tanah. Apakah Allah tidak mengasihi dunia ini? Apakah Allah tidak mengasihi tanah ini? Mengasihinya. Sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Allah itu tahu akan masa depan. Tetapi itu bukan penentuan Allah. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan memiliki kehendaknya masing-masing. Kalau kamu mengatakan harusnya Allah tidak menciptakan produk yang gagal, berarti Allah menciptakan Adam itu seturut dengan kehendak Allah. Adam dan Hawa itu tidak punya kehendak lain sendiri gitu. Kan tidak demikian. Gitu ya Jo ya. Jadi tidak ada konsep takdir. Di dalam iman Kristen itu semua memiliki kehendak. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau Allah itu mengasihi, maka manusia itu juga mengasihi. Kalau Allah itu memiliki kehendak, maka manusia juga memiliki kehendak. Kalau Allah itu berkuasa, manusia juga diberikan kuasa. Sejak semula manusia itu diciptakan, diberinya otoritas apa? Berkuasalah atas ternak-ternak, atas burung-burung di udara. Kuasailah bumi dan taklukkanlah semuanya. Bahkan manusia itu disuruh jadi Tuhan di dunia ini, berkuasa. Terus di mana yang produk gagalnya? Coba Jo, saya tanya, apa produk gagal Tuhan? Maksudnya bukan gitu sih Kak, maksudnya yang itu mah hanya perumpamaan aja sih Kak, mungkin karena pembendaharaan mungkin kata-katanya kurang tepat gitu aja sih Kak, yang saya bingungin itu aja. Apa yang kamu bingungkan? Kayak misalkan ini masih agak nyambung sih Kak. Misalkan nih, kan setahuku kan di Alkitab kan Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa itu kan segambar serupa dengan dia. Tapi kenapa ketika di Taman Eden, ketika dia digoda gitu, kok dia bisa gitu akhirnya melanggar perintah Tuhan gitu? Padahal kan dia itu kan segambar dan serupa dengan Allah. Bukankah berarti di dalam Adam dan Hawa itu ada hikmatnya, ada apa? Baru saya tadi jawab. Allah punya kehendak, maka manusia itu juga punya kehendak.
Apakah kehendak manusia itu ditentukan oleh Tuhan? Tidak. Atas kehendaknya sendiri, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Padahal Tuhan sudah mengatakan gini kan, Adam, Hawa, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kau makan. Tetapi tentang pohon yang di tengah-tengah itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, kau akan mati. Tuhan menguji di situ. Jadi Adam dan Hawa yang tidak tahan uji, apakah adalah kesalahan Allah? Tidak. Walau demikian juga, Allah itu sudah menyiapkan sesuatu yang baik kepada Adam dan Hawa. Apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Keturunan perempuan itu akan meremukkan keturunan iblis itu. Di situ Tuhan sudah merancangkan keselamatan itu. Karena Hawa ini kan digoda oleh si iblis. Perjanjian Allah itu antara iblis dengan perempuan loh. Makanya Kristus itu lahir dari perawan. Keturunan perempuan ini akan mengalahkan iblis, ular itu. Siapa keturunan perempuan itu? Kristus. Siapa yang dikalahkannya? Iblis. Di situ pun manusia dimenangkan oleh Tuhan. Kurang? Gagal? Enggak. Tuhan itu enggak pernah gagal. Tuhan mengetahui masa depan. Tetapi Tuhan tidak menakdirkan itu. Karena manusia juga memiliki kehendaknya masing-masing. Contoh ya Joy. Kamu berzina. Apa kamu mau bilang? Itu kehendak Tuhan atau kehendak kamu? Kehendak, itu yang kehendak saya, kehendak manusianya yang salah. Iya. Apakah salah Tuhan ya? Enggak. Kalau kamu minta maaf sama Tuhan, Tuhan ngampuni nggak? Karena dia setia dan adil, mengampuni, Kak. Kalau dia sudah mengampuni kamu, kurang kasihnya? Enggak, Kak. Kasihnya kan enggak berkesudahan. Iya, keren kan? Jangan bilang lagi Tuhan menciptakan produk gagal. Kamu yang gagal, jangan menyalahkan Tuhan. Bisa jadi nanti kamu juga gitu, punya pasangan. Pasanganmu gak sesuai dengan keinginanmu. Kau bilang pasanganmu yang gagal. Padahal kamu sebagai laki-laki yang tidak mendidiknya. Gitu kan? Jangan pernah menyalahkan orang, tetapi introspeksi diri. Merenung, itu lebih baik. Oh, oke, Kak. Aku minta maaf ya kayak tadi sempat bikin kakak emosi, padahal aku emang benar-benar nggak tahu Kak, apalagi kan aku ibaratnya aku Kristen dari lama. Cuma karena gini bro, baru ada di dalam Alkitab gitu loh, Kak. Ya? Baru benar-benar mau baca Alkitab lagi gitu loh Kak. Iya, karena di Alkitab dikatakan ini, hanya Allah yang baik. Manusia itu nggak ada yang baik, hanya Allah yang baik. Jadi kalau Allah itu baik, bolehkah kita bilang demikian? Kita harus menghargai Tuhan kita harus menghormati Tuhan kita. Apa perkataanku salah, pemikiran salah kan? Ya aku juga makasih Kak udah dijelasin gitu tadi sama Kak Agatha juga gitu. Siap. Gitu. Jadi kita harus sangat menghargai Tuhan kita. Dia itu kasih dan adil. Tadi kamu keren tuh ayatnya. Sebab Allah itu setia dan adil. Kalau dia setia dan adil, kita setia nggak sama Tuhan? Belum tentu kan? Iya. Belum tentu. Kadang kita setia sama Mamon, kadang kita setia kepada iblis. Kita bahkan lebih sering melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan iblis daripada yang diinginkan Tuhan. Betul nggak? Iya. Segitupun Tuhan bilangnya apa? Aku mengasihimu anakku, aku mengampunimu juga. Jangan lagi bilang Tuhan itu menciptakan produk gagal, aku marah. Ya Kak, maaf ya kayak tadi bikin marah Kak, aku pemikiranku salah, perkataanku juga karena aku nggak paham sih Kak, itu aja sih Kak. Karena ya itu kan aku bilang aku tuh baru aku Kristen dari lahir Kak, cuma ya baru karena ada beberapa masalah baru mau baca Alkitab lagi gitu sih Kak. Ibaratnya aku masih, Kakak udah bertumbuh jauh, aku masih bibit gitu Kak, masih kecil-kecil gitu loh Kak, ibaratnya mah begitu. Nggak apa-apa, kita semua belajar kok. Kita masih punya waktu. Semua yang di bawah ini murid, saya juga murid. Kita semua ini murid.
Nggak ada guru di sini. Guru kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Semua murid. Makanya Yesus bilang apa? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kita ini semuanya murid Yesus. Ada yang baru belajar, ada yang sudah belajar, ada yang lagi belajar, dan ada yang tidak henti-hentinya belajar. Kita semua sama di mata Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanya, Jo? Satu lagi deh, Kak. Jadi, boleh. Kan waktu Nuh itu apa? Kejadian air bah itu kan ya. Sebelum kejadian itu kan si Nuh kan disuruh tetap kasih tahu kan harus ikut Tuhan gitu. Nah, apakah dia sempat menjangkau keseluruhan dunia ini gitu, Kak? Iya dong. Melalui Nuh, yang diselamatkan itu ada berapa orang? 8 orang. Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya, 8 orang. Dari 8 orang ini menjadi kita yang banyak sekarang ini. Kita ini adalah keturunan-keturunan Nuh. Maksudnya sebelum dari 8 orang. Cara menyampaikan firman Tuhannya via gimana caranya gitu, Kak, biar semua orang itu. Jadi Nuh itu adalah tipologi dari Kristus. Kristus itu kan gitu. Ayo semuanya datang kepadaku. Kan Yesus mendirikan gereja. Sama seperti Nuh mendirikan bahtera. Semua yang masuk ke dalam aku, kata Yesus kan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan selamatkan gitu kan, kata Yesus. Siapa yang ngikutin Nuh masuk ke bahtera akan selamat dari air bah. Jadi Nuh ini adalah tipologi dari Kristus. Nuh mendirikan bahtera, Yesus mendirikan gereja, bait Allah itu. Kita ini gereja-gerejanya itu. Jadi siapa yang masuk ke dalam Kristus, makanya kita kan tiap minggu atau tiap hari disuruh Tuhan Yesus kan, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Inilah yang kuteruskan, kata Paulus, yang kuterima dari Yesus, bahwa malam di mana Yesus itu menyerahkan nyawanya, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, mengambil cawan dan mengucap syukur dan memateraikan sebagai perjanjian baru itu. Makanlah ini, terimalah ini, tubuh dan darahku yang kuserahkan bagimu, dan perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk memperingati aku sampai Tuhan datang. Jadi kita makan dan minum darah Kristus, kita masuk ke dalam Kristus. Kita sudah di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Sama seperti orang-orang yang masuk ke dalam bahtera Nuh. Itu orang-orang yang selamat. Gitu. Jadi Nuh itu adalah tipologi dari Kristus. Gitu. Dari 8 orang. Coba 8 orang kamu tidurkan coba. Yesus itu dibaringkan kan mati. Jadi infinity. Tidak terhingga yang selamat. Betul nggak? Iya. Itu. Dari 8 orang itu semua dunia ini jadi baru dan menjadi banyak manusia kan? Dari 8 orang itu, dari Nuh dan istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya. Jadi miliaran manusia. Betul nggak? Iya, Pak. Gitu. Jadi bagaimana cara Nuh? Ya sama seperti yang dilakukan Kristus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Percayakah engkau? Yohanes 11 ayat 25-26. Sama seperti Nuh juga mengatakan hal yang sama. Masuk ke dalam bahtera ini, maka kamu akan selamat. Tetapi orang-orang kan menertawakannya. Sama seperti RT 6 yang di bawah ini. Ketika kita memberitakan penyaliban Kristus, mereka menertawakan. Sama seperti Nuh ketika mengatakan, nanti mau ada air bah masuk ke dalam. Orang-orang ketawa, ini musim kemarau. Kapan hari ceritanya ada air bah, katanya kan. Benar nggak? Gitu kan? Orang-orang nolak Nuh kan. Kau gila. Bahkan dikatakan gila dia kan. Sama seperti Kristus yang mengatakan, aku kebangkitan itu, tetapi orang banyak yang mengira dia gila. Yesus juga dibilang gila kan? Benar nggak? Iya. Terus jawab Yesus apa? Bagaimana orang gila mengusir setan? Kan gitu. Jadi Nuh ini juga dianggap gila. Ini tipologi dari Kristus. Itu adalah nubuatan bahwa Kristus juga dianggap gila, sama seperti Nuh. Seperti itu, bro. Demikian Musa itu membawa
bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, betul nggak? Ya. Ya kan? Ya. Sama seperti Kristus membawa semua manusia dari perbudakan dosa. Itu sama seperti Yunus, 3 hari mati dalam perut ikan. Itu Yesus itu 3 hari mati dan bangkit. Sama seperti Abraham yang mengorbankan anaknya, demikian Bapa mengorbankan anak tunggalnya. Jadi nabi-nabi itu diutus. Itu adalah nubuatan-nubuatan, tipologi dari Kristus itu sendiri. Ayub, coba Ayub dicobai kan, betul nggak? Ya. Apakah dia menghujat Tuhan? Dia taat kan sampai mati kan? Ketaatan Ayub itu adalah ketaatan Yesus. Kenapa Ayub dengan jalannya seperti itu? Padahal dia orang kaya kan? Terus dia dicobai kan? Dicobai iblis kan? Sama seperti Kristus. Dia adalah yang mempunyai kerajaan surga, tetapi dia dicobai iblis. Apa yang dia lakukan? Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi semua nabi-nabi itu dengan kisahnya seperti itu menggambarkan Kristus. Ini perjanjian lama dari Taurat, kitab nabi-nabi sampai Mazmur Daud. Ini adalah nubuatan tentang satu orang, siapa? Mesias yang akan datang. Kesaksian nabi-nabi itu ditulis dalam perjanjian lama. Kesaksian para rasul, mereka yang melihat sendiri Mesias itu seperti nubuatan yang dituliskan oleh nabi-nabi, itu disaksikan di sini dan dituliskan. Nah itu. Jadi kalau orang Kristen bisa menjelaskan kitabnya ini, bicara tentang satu orang, yaitu Kristus Yesus. Kesaksian nabi-nabi, kesaksian para rasul, itu tentang satu orang. Ada benang merahnya. Orang Kristen pasti tahu itu semua. Gitu. Jadi kisah Nuh itu adalah kisahnya Yesus yang mendirikan gereja, yang mendirikan bait Allah. Kita ini adalah gereja, kita adalah bait Allah itu. Kisah Musa itu adalah kisah Kristus. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya, Jo? Terus Kak, sesudah kejadian air bah itu, kan Tuhan bikin pelangi tuh Kak. Tandanya buat itu tuh aku bingung, apakah dia membuat pelangi itu sebagai tanda saya nggak mau lagi. Janji dia nggak akan memusnahkan lagi. Nah, itu tuh maksudnya Allah itu busurku akan jiwa yang hangus, apa jiwa yang tidak selamat, atau gimana tuh Kak? Gimana? Jadi pas dia bikin pelangi itu tuh tanda Allah sedih karena banyak jiwa yang nggak selamat, atau gimana? Bukan, dia janji sama Nuh nggak akan melakukan itu lagi. Itu kan kiamat yang pertama itu, zaman Nuh. Semua kan, bumi ini kan mati semua, nggak ada satupun yang selamat kan, kecuali yang masuk ke dalam bahtera, baik 8 orang dan hewan-hewannya. Itu kiamat yang pertama. Bumi ini penuh dengan air, ditenggelamkan. Tuhan itu membuka tingkap-tingkap dari dalam bumi dan dari atas langit. Dan dia berjanji kan kepada Nuh, akan kuletakkan busurku di awan. Itu akan menjadi perjanjian. Aku tidak akan memusnahkan lagi bumi ini. Seperti itu. Jadi nanti kiamat ini sama seperti di zamannya Nuh. Ada itu di dalam Korintus dikatakan. Langit yang baru dan bumi yang baru itu akan sama seperti yang kisahnya Nuh. Dosa itu akan dimusnahkan seperti demikian. Seperti itu. Jadi itu tanda janji bahwa Allah itu tidak akan memusnahkan bumi ini. Bumi ini nanti nggak akan dihancurkan. Tetap kita di bumi yang ini. Tetapi dengan dosa yang sudah diperbaiki. Sama seperti di zaman Nuh. Bukan yang dihancurkan bumi ini, orang udah dia ciptakan dihancurkan. Tetapi diperbaiki. Itulah langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi manusia ketika pulang, soalnya kan aku dengarnya sering kan di pemakaman gitu kan, agak kuat sedikit. Halo. Kan sering dengar di pemakaman, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak siapa, Ibu siapa gitu. Aku pikir rumah Bapak itu ya di atas, ya di surga gitu, bukan bumi yang udah jelek kayak gini, yang udah rusak kayak gini. Oke. Yesus bilang, aku dari surga, kamu dari bawah. Betul nggak? Kamu dari bumi. Benar nggak? Pernah dengar itu? Iya. Padahal Yesus itu berasal dari Bapa kan.
Sorga itu adalah Bapa. Sorga itu adalah Bapa. Jadi sorga itu bukan tempat. Di manakah Bapa bersemayam? 1 Timotius 6 ayat 16. Dalam terang, tak terhampiri. Terang itu tempat? Bukan. Terang itu adalah keadaan kemuliaan Allah. Jadi sorga itu adalah Bapa. Makanya Yesus bilang, aku datang dan keluar dari Bapa. Terus dia bilang juga, aku datang dari sorga. Ya karena Bapa itu adalah sorga itu. Keadaan di mana nanti kita ini menyatu dengan Allah melalui pengantara kita, manusia Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 24. Gitu. Jadi nanti kita ini tetap di bumi yang baru dan langit yang baru. Bumi ini yang kita pijak ini. Inilah tempat kita. Tetapi dosa, iblis, dan maut itu sudah dimusnahkan, sudah dihancurkan. Sama seperti di zaman Nuh. Makanya gereja ini adalah Bahtera Nuh. Kita ini adalah orang-orang yang di dalam Bahtera Nuh. Kristus itu adalah kepalanya. Shalom tak, aku izin pamit ya. Aku ada ibadah sore jam 6. Siapa ya? Oke, terima kasih semua ya. Tuhan berkati, semangat terus. Tuhan Oke, berkati Pak Erben. selamat menikmati kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Sampai jumpa teman-teman semua ya. Amin. Shalom. Shalom Pak Erben. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Cung? Kak, terakhir nih Kak, sebelum aku break kerja nih Kak. Oke. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, kan ada 3 orang tuh Kak. Nah, terus Tuhan bilang gini kan, apa? Eli Eli lama sabachthani. Nah, itu tuh sorry ya Kak ya kalau konsepku salah. Jadi ketika dia ngomong, Bapak lu kemana? Bapak engkau kemana gitu. Nah, bukan itu. Mengapa engkau meninggalkan aku kan? Allahku. Ya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah itu untuk saat itu Trinitas itu menjadi nggak ada gitu karena Yesus merasa, kenapa engkau meninggalkan aku gitu Kak? Tolong dijelasin Kak. Hubungannya apa Kristus dengan Trinitas? Kristologi dengan Trinitas itu 2 hal yang berbeda, dogma yang berbeda. Jadi kenapa Yesus itu mengatakan Eli Eli lama sabachthani? Kamu buka Mazmur 22. Yesus itu lagi bermazmur. Mazmur yang biasa diucapkan oleh Daud. Coba buka. Jadi Yesus itu harus menggenapi, kan Yesus itu bilang gini, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur Daud. Jadi semua kitab Nabi-Nabi itu tadi saya bilang, itu nubuatan tentang Yesus. Semua itu menuliskan tentang Kristus. Sampai kepada Eli Eli lama sabachthani, itu adalah nubuatan yang ditulis dalam Mazmur Daud, Mazmur 22. Kalau kamu baca bawahnya itu, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu lagu rusa di kala fajar ya. Terus di situ dikatakan, orang-orang mengerumuni aku, anjing-anjing mengerumuni aku. Itu orang-orang goyim. Ya, tangan dan kakiku tertusuk. Orang membuang undi atas jubahku. Nah, tapi ujungnya coba kamu baca terakhirnya. Tetapi orang-orang ya akan menyembah aku. Nah, itu adalah nubuatan. Jadi Yesus itu menggenapi nubuatan, termasuk mengatakan sudah selesai, aku haus. Apalagi 7 perkataan, berapa perkataan Yesus di kayu salib itu. Jadi di sebelahnya itu ada 3 orang, 1 dibebaskan, ya. Ada 2 ya, akhirnya yang di kiri dan di kanannya. Yesus di tengah dan 2 penjahat. Yang di kanan itu masuk ke dalam surga, yang di kiri itu di neraka. Kenapa? Karena dia tidak percaya. Gitu. Jadi kalau Kristus itu mengatakan Eli Eli lama sabachthani, dia sedang menggenapi nubuatan bahwa dia harus mengatakan itu di atas kayu salib. Bukan artinya Allah itu meninggalkan dia. Tidak ada hubungannya, karena yang disalibkan itu adalah keadaan kemanusiaannya, keilahian Kristus, yaitu Sang Firman itu tetap satu di dalam Bapa, tak terpisahkan dan tidak bisa disalib, tidak bisa mati. Allah itu tidak bisa mati, tetapi dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Gitu. Ya, rasanya dulu aku salah konsep sih Kak mikirnya. Soalnya aku dulu mikir waktu dia ngomong begitu,
Tritunggalnya itu jadi Tritunggal. Setelah 3 hari bangkit baru jadi Tritunggal lagi. Aku mikirnya gitu sih, Kak. Loh, Kristus itu bukan Tritunggal. Kristus itu kristologi, firman inkarnasi jadi manusia. Tritunggal itu kan Allah. Allah yang satu, yaitu Bapa, memiliki firman dan roh. Ini satu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Allah Tritunggal itu Bapa. Di dalamnya berdiam firman dan rohnya. Ini satu dalam. Firmannya ini yang diutus ke dunia. Nih, yang diutus ke dunia itu firmannya, mengambil rupa manusia. Tritunggalnya itu tetap satu. Tidak terpisahkan sampai kapanpun. Dan satu di dalam kemanusiaannya, satu dalam keilahiannya. Gitu. Jadi yang disalibkan itu ya kemanusiaannya. Contoh ya, saya kasih contoh. Saya ini adalah Tritunggal itu. Yang kamu lihat ini adalah Bapa. Suara saya atau perkataan saya atau pikiran saya, ini adalah firman. Firman saya ini dalam bentuk HP kamu. Kan sudah mengambil rupa HP kan? Kamu pegang. Coba kamu hancurkan HP-mu. Suara saya tetap ada kan? Tritunggal itu tetap ada. Tak terpisahkan. Begitu HP itu kau benerin, tetap ada suara aku. Mau kau telepon lagi. Jadi yang disalibkan itu adalah kemanusiaannya. Yang hancur itu adalah casing HP-mu itu. HP-mu itu yang hancur. Tetapi suara saya yang ada di dalam HP-mu itu tetap ada di dalam saya. Gak akan hancur. Coba banting HP-mu. Saya tetap bisa bicara. Itu misalkan, itu analogi. Itu hanya analogi. Jadi Kristus itu seperti firman atau suara saya yang ada di dalam HP-mu itu. Itu tetap saya. Itu yang bicara itu sama kamu di HP-mu itu tuh saya. Dalam kodrat HP. Jadi jadi HP-mu itu punya 2 kodrat. Ada saya, ada perkataan saya atau firman saya atau pikiran saya, bukan firman. Pikiran saya. Dan ada juga handphonemu itu. Hancur kan? Saya tidak hancur. Tritunggal itu tidak mati. Tetap satu. Seperti itu. Jadi ketika Kristus itu disalibkan, itu adalah keadaannya sebagai manusia. Keilahiannya itu tidak bisa disalibkan. Gitu. Ada yang kau tanya, bro? Udah sih, Kak, paling itu aja dulu sih, Kak. Ya. Kira-kira itu analogi ya, pendekatan yang paling dekat ya seperti itu. Tetapi bukan itu makna sesungguhnya. Itu hanya analogi. Gitu. Semoga dari sini kamu udah ngerti. Oke, Kak. Oke. Makasih banyak ya, Kak. Aku juga mau minta maaf tadi sempat bikin ini. Mungkin lah, Kak, aku jadi muslim, nama fullku aja sudah nama Alkitab, jangan sampai lah, Kak. Nggak cocok nama aku masuk muslim. nggak cocok. Jo masuk Alkitab, emang nama Jo? Ezra Jonathan, Kak. Oh, Yonatan. Oke. Yonatan Nandar nggak nih? Oh, bukan. Aku nggak turut firman Tuhan, tapi aku nggak pernah menghujat sih, Kak. Cuma kan sekarang sedang jalan balik lagi, Kak, setelah ada masalah, baru aku balik lagi gitu, Kak. Janganlah kalau ada masalah baru datang sama Tuhan. Ya kan, Kak, dulu aku sempat kayak bersumpah gitu loh, Kak. Kalau aku dapat kerjaan bagus, misalnya baru aku tadi kamu aku balik lagi, tadi gitu. Kamu bilang Allah itu setia dan kasih ya. Kau ini ada masalah baru deket, nggak ada masalah kau jauh. Terus nanti gimana kalau misal Tuhan itu bilang, kau udah ngereng-ngereng sama Tuhan, kau kemarin nggak mau sama aku datang, sekarang kau ngereng-ngereng. Kalau Tuhan nolak kau gimana? Ya puji Tuhannya, Tuhan nggak nolak sih, Kak. Jangan bilang puji Tuhannya, jangan gitu. Allah itu setia, tetapi kita sebagai manusia, di mana kasihmu? Dia aja mengasihi kau, masa kau nggak mengasihi dia? Gitu, Kak. Ya, makanya dikatakan anggaplah kesabaran Tuhan itu sangat panjang sekali. Makanya kesabaran Tuhan itu sangat tidak terbatas ya. Gitu pun manusia masih bilang yang aneh-aneh gitu. Jadi jangan seperti itu ya. Kalau kamu meninggalkan Tuhan, karena Tuhan itu adalah cemburu, betul nggak? Iya. Kalau Tuhan itu cemburu, ya ingat ya, itu di 10 perintah Tuhan yang pertama loh. Jangan ada padamu ilah lain. Ilah lain itu maksudnya bukan sesembahan aja ya. Tetapi dunia ini kamu menjadikan ilah. Nah itu. Kamu lebih banyak waktunya kepada Tuhan atau kepada hal-hal duniawi?
hawa nafsumu. Itu ada ilah-ilah. Gitu. Jadi jangan kita baru ada masalah baru datang kepada Tuhan. Datanglah setiap saat kepada Tuhan. Dia setia dan adil. Dia tiap hari nunggu kita. Masa kita tidak tergerak hati kita? Dia yang mengasihi kita, kita tidak menimbal balikkan kasihnya, gitu ya. Apapun masalahnya, datang kepada Tuhan. Oke, Jo? Oke, Kak. Siap, Kak. Thank you banyak ya, Kak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati ya, Kak. Amin. Ya, demikianlah yang dapat kami bagikan untuk saudara-saudara semua. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian juga boleh mengambil bagian dengan cara komentar. Ya, ada seorang yang berkomentar mengatakan bahwa channel Teva Murtadin ini harus bersaksi sendiri. Untuk teman yang mungkin berkata demikian, saya mau sampaikan bahwa kalau bersaksinya cuma itu-itu saja, tentunya pasti akan membosankan. Itulah sebabnya kita membutuhkan orang lain untuk menjadi berkat bagi kita semua. Jadi menurut kami tidak bermasalah kalau kita menjadi berkat lewat kesaksian-kesaksian saudara-saudara murtadin yang baru percaya kepada Yesus, atau mungkin orang-orang percaya yang mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi yang terpenting adalah menjadi berkat. Jadi mungkin bagi yang tidak suka ya skip aja, biarkan. Ini hanya untuk orang-orang yang memang suka dengarkan kesaksian atau diberkati. Ya, tetapi terima kasih juga buat masukannya. Kami juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang adalah orang-orang hebat yang telah membagikan video-video melalui media sosial Bapak Ibu Saudara. Karena tentunya pelayanan Bapak Ibu Saudara tidak akan menjadi sia-sia. Bisa juga dapat menyelamatkan orang-orang yang tidak Anda kenal, ya. Jadi itulah bagian kita, pelayanan kita di hari-hari ini. Apapun perkataan dunia terhadap kita manusia, maju saja, jangan gentar, biarkan Tuhan yang bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Amin.